Nah jadi gini nakama, Momoshiki Otsutsuki itu yakin betul ya ramalannya itu tentang kehancuran Boruto pasti akan terjadi. Tapi bagaimana jika sebenarnya ia lihat itu adalah nasibnya sendiri? Telah banyak informasi teori-teori mengenai hal itu bertebaran dimanapun. Di balik hilangnya Momoshiki dari cerita tersembunyi sebuah rahasia mengejutkan. Kata-katanya di bab 72 tanpa sadar telah mengungkapkan bagaimana dia itu terjebak dalam kutukan yang dia ciptakan sendiri loh. Nah kini setelah 3 tahun berlalu itu kebenaran itu akhirnya terkuak lagi nakama. Momoshiki bukanlah sang peramal yang tak terkalahkan, melainkan korban dari takdir yang ia pikir adalah milik Boruto. Siapa yang sebenarnya akan kehilangan segalanya tersebut? Apakah betul ya karma itu sama dengan kutukan untuk Momoshiki sendiri? Itu bakal menjadi cerita menarik nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramen video ini ya nakama. Selain dari Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex dan anime lainnya, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go kita masuk pembahasannya. Nah jadi gini cuy, bagaimana jika sebenarnya Momoshiki itu tidak meramalkan kehancuran Boruto ya, tetapi malah kehancuran dirinya sendiri. Momoshiki itu memang menghilang dari cerita, tapi itu bukanlah kebetulan semata. Dalam chapter 72 kala itu, jika kalian ingat, dia secara tidak sengaja mengungkapkan kebenaran tentang nasibnya sendiri kan. Itu adalah sesuatu yang tak seorang pun sadari selama 3 tahunan. Sesuatu yang mengesankan sih tentang ramalan dan juga korban yang dia maksudkan. Nah di sini mari kita mulai dengan mengurai misteri ramalannya. Kita tahu betul bahwa klan Otsutsuki telah mengembara di luar angkasa selama jutaan tahun, mungkin ribuan atau bahkan ya lama lah pokoknya. Itu mengumpulkan cakra dari planet-planet dan menggunakan karma untuk hidup kembali. Mereka juga menggunakan sistem tanam buah dewa tersebut. Nah karma sendiri menyimpan kesadaran unik nih, DNA dan kemampuan Otsutsuki, lalu menanamkannya ke dalam sang wadah data ribuan tahun peperangan masa lalu tersebut. Biasanya seorang dengan cakra kuah atau gen langka pula nih. Ketika seorang Otsutsuki mati, karma akan memprogram ulang tubuh dan pikiran sang wadahnya, sehingga mereka itu bisa berubah menjadi versi baru dari alien tersebut ya. Wadah yang lemah seperti para subjek eksperimen Amado yang gagal itu meninggal karena kehabisan cakra. Itulah kebenaran yang sudah kita ketahui. Tapi Boruto ya berkat gennya dalam versi manga atau kekuatan Otsutsuki dalam versi anime ternyata malah menjadi wadah yang sempurna bagi Momoshiki. Karma itu bekerja seperti transfer gen horizontal di alam sendiri nih, di mana organisme seperti bakteri bertukar DNA dan memperoleh sifat-sifat baru. Itulah yang menarik, karena kita tahu ya nakama, dalam transfer gen horizontal itu materi genetik diberikan secara langsung, memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya jadi kebal terhadap antibiotik sendiri. Kita tahu pula bahwa karma itu bekerja dengan cara serupa, menanamkan DNA dan kesadaran Otsutsuki ke dalam wadah dan secara perlahan mengubahnya menjadi salinan Otsutsuki. Nah tapi karma bahkan melangkah lebih jauh dari proses bakteri itu sendiri. Karma benar-benar merekonstruksi biologi si wadahnya. Kesalahan pada karma di kasus Boruto itu adalah gangguan unik dalam proses tersebut. Momoshiki terus-menerus gagal kan. Tapi ramalannya di chapter 10-nya yang menarik perhatian. Dia meramalkan bahwa Boruto akan kehilangan segalanya karena mata biru tersebut. Tetapi dia juga tetap berusaha mengambil alih pikiran Boruto itu, meskipun tahu peluangnya sangat kecil pula ya. Dalam chapter 72 kita ingat dia mengatakan bahwa Boruto akan jatuh ke dalam keputusasaan dan kesadaran akan terkunci di sudut pikirannya sendiri. Setelah kehilangan tubuhnya sendiri itu sesuatu menjadi semakin sulit untuknya. Itu seharusnya membuat Boruto jadi penonton tak berdaya dalam tubuhnya sendiri. Tapi inilah plot twistnya cuy. Justru Momoshiki lah yang sekarang mengalami hal tersebut kan. Bukanlah itu sebuah ironi? Kata-katanya sendiri di chapter 72 itu adalah petunjuk masa depan. Chapter 10 dia bilang bahwa dia tidak bisa melihat masa depannya sendiri, tapi masa depan Boruto sangat jelas baginya. Namun ketika dia meramalkan Boruto akan kehilangan segalanya, dia sebenarnya sedang menggambarkan nasibnya sendiri setelah mereka menyatu. Chapter 72 dia mengatakan bahwa Boruto akan berharap untuk mati kan, tapi yang benar-benar merasa begitu adalah Momoshiki yang sekarang terperangkap dalam pikiran Boruto itu sendiri. Jadi kenapa Momoshiki
Momoshiki tidak sadar kalau dia sebenarnya melihat masa depannya sendiri. Ya, kemampuan ramalannya bersifat linier, tidak seperti Kashin Koji yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dia tidak mengantisipasi penyatuan dengan Boruto di chapter 67 yang terjadi setelah Boruto dibangkitkan dari kematian lewat karma itu ya. Hal ini menyatukan takdir mereka dan Momoshiki salah menafsirkan Masumia sendiri sebagai milik dari Boruto. Nah, dalam versi anime Nakama, dialog tentang tidak hanya bisa melihat masa depan darinya diubah menjadi aku bisa melihat masa depanmu dengan jelas kan. Yang itu mempertegas pula bahwa dia tidak tahu tentang meramalkan kehancurannya itu sendiri. Boruto tidak kehilangan segalanya. Dia masih punya Sasuke, Kashin Koji dan sekutu lainnya, sama seperti yang kita katakan kemarin itu. Sementara ini Momoshiki kehilangan segalanya termasuk kendali visi di chapter 75 di mana Kawaki dengan tanduk karmanya yang mungkin membunuh Boruto kan. Bisa jadi adalah gambaran kematian Momoshiki yang dia dari sudut pandang tubuh Boruto. Kawaki ingin mengeliminasi Boruto karena ancaman kembali dari Momoshiki itu sendiri. Nah, chapter 80 yang Nakama untuk memperjelas Momoshiki itu menawarkan diri untuk bertukar tempat dengan Boruto demi mengalahkan trio Inoshikacho kala itu kan. Boruto itu menolak dan Sasuke menyelamatkannya dengan mengubah masa depan. Momoshiki tahu penolakan Boruto bisa menyebabkan kematiannya di tangan Kawaki. Nah, itu sama seperti dalam visinya di chapter 75 ya. Dia mencoba mencegah hal itu tetapi rencana itu gagal karena intervensi dari sang Uchiha itu tersebut. Penglihatan Momoshiki hanya menunjukkan satu jalan, dia tidak bisa melihat alternatif lain. Di chapter 76-79 dia memprovokasi Kawaki dan membantunya melarikan diri dari Konagakure hingga itu memicu kemampuan Almighty God tersebut bangkit. Dia berharap Boruto akan menyerah dan kehilangan semangat bertarung, tetapi malah kesadaran Boruto dan Sasuke itu menggagalkan rencananya itu sendiri. Momoshiki jadi tahanan ramalannya sendiri dan menderita dalam diam di balik pikiran Boruto. Dia sudah diam selama 3 tahun, tapi seperti Ishiki yang menunggu dalam tubuh Jigen, dia sabar betul Otsutsuki bisa bertahan dalam kondisi sangatlah sulit. Contohnya adalah Throne Soul tersebut yang mengandung esensi pohon dewa. Itu menunjukkan betapa rumitnya proses penyatuan mereka. Nah, jika Boruto adalah hibrida dengan Momoshiki itu menjadi satu, memisahkan mereka bukanlah hal yang mudah. Lebih dari 80% di Boruto kini milik Otsutsuki kan. Kelahiran kembali melalui bola itu bisa membangkitkan Momoshiki dan menghapus keberadaan Boruto, tetapi ikatan mereka ngebuat segalanya kian rumit lagi. Nah, paralel antara karma menunjukkan bagaimana konsep ilmiah nyata bisa diadaptasi dalam fiksi dan membangun cerita yang mendalam dan berlapis. Karma dalam Boruto adalah versi fantasi ekstrim dari Hajitine yang tidak hanya mentransfer informasi genetik tapi juga kesadaran dan ngebuatnya jadi senjata yang sangat kuat di dunia shinobi. Itu jika diterangkan dalam hal sains. Di dunia nyata, Hajiti tidak mentransfer kesadaran, tidak mengubah satu organisme menjadi salinan utuh dari yang lainnya. Jika Momoshiki merencanakan kebangkitan, mungkin Amado bisa menemukan caranya. Berdasarkan proses alami seperti Hajiti itu untuk memaksa DNA Otsutsuki keluar dari tubuh Boruto kan. Tapi hingga saat ini Momoshiki lebih seperti jiwa. Dia membuat segalanya lebih sulit. Ishiki sudah membuktikan bahwa Otsutsuki tidak pernah menyerahkan. Kemampuan ramalan Momoshiki ngebuatnya unik dan mungkin dia masih menyimpan rencana tak terduga lainnya. Dengan ramalan nasnya sendiri, dia justru terjebak oleh pandangan yang sempit dan penyatuan dengan Boruto sendiri. Karena itulah Nakama, ke depan itu bakalan menjadi lebih menarik lagi, apalagi di fase 2 Blue Vortex itu segalanya kian seru ketika keberadaan para ego Jubi sudah berlangsung di sana. Nah, di chapter kemarin aja kita melihat bagaimana Boruto turun tangan sendiri dan menentang perkataan dari Kashin Koji. Dia menebas Matsuri dan menyelamatkan gurunya Sarutobi Konohamaru. Segalanya kian menjadi menarik kan, apalagi jika pertemuan antara Dewi Amaterasu dengan Boruto itu di chapter-chapter mendatang. Karena itulah Nakama, epilog ending kedepannya bakalan lebih seru jika seperti ini. Momoshiki perlahan terkikis, bukan oleh kekuatan dari dunia luar melainkan oleh nasib yang ia ciptakan sendiri. Terjebak dalam benak Boruto, ia tak lagi punya kendali maupun arah. Nah, ramalannya sendiri menjadi kutukan yang menjebaknya dalam keheningan panjang, menyaksikan dunia terus bergerak tanpa bisa mengubahnya sama sekali kan. Ia bukan lagi dewa penakluk dunia, tapi hanyalah bayangan yang terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Nah, ironi yang pahit sih memang, Momo akhirnya menjadi saksi atas kekalahan yang dia ramalkan. Namun tak pernah dia pahami bahwa kehancuran dirinya sendiri itu sudah di depan mata. Bagi seorang Otsutsuki sepertinya, diam bukanlah berarti menyerah tuh. Meski tubuhnya tak bisa bangkit,
Sangat jelas ya, Momoshiki masih menyimpan sisa ambisi di dalam serpihan jiwanya sendiri. Takdir memberi celah dan entah lewat gangguan mental, kehancuran tubuh Boruto atau manipulasi dari luar, ia mungkin bisa kembali lagi karena contoh nyatanya sudah ada pada Ishige. Tapi untuk saat ini semua jalan tuh serasa tertutup rapat ya. Satu-satunya yang tersisa itu hanyalah waktu itu dan harapan samar bahwa takdir bisa dibelokkan sekali lagi karena ini eranya singularitas takdir itu. Dan takdir itu mungkin dalam chapter-chapter mendatang akan ngebawa kita pada kembalinya sang Otsutsuki dalam diri Boruto Momoshiki. Bukankah itu bakalan menjadi menarik? Jadi kalau mau disimpulkan ya nakama, mau mengira ramalan adalah tentang kehancuran Boruto, tapi ternyata ia sendiri yang terjebak dalam kutukan itu. Fusi adalah Boruto mengubah segalanya. Nah, ramalan kehilangan segala dan terjebak sebagai penonton. Justru itu malah menjadi nasib si Momo itu. Kini dia malah terperangkap dalam pikiran Boruto dalam karma. Apakah mungkin bahwa karma itu sama dengan ada kutukan untuk Momoshiki sendiri? Karena kita ingat ya, di chapter-chapter mendatang itu segala hal yang mungkin tentang klan Otsutsuki dan Momoshiki itu era ke depan bakalan menjadi lebih seru lagi nakama. Kalian sepakat untuk menantikan cerita kembalinya Boruto to Blue Vortex di beberapa tahun mendatang ini? Let's go, kita tunggu lebih dalam ya. Jadi ceritanya kan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.